Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan selalu sehat dan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan belajar materi mengenai puisi rakyat. Materi ini adalah materi yang dipelajari di kelas 7 mata pelajaran Bahasa Indonesia. Tapi sebelum kita belajar, Miss ingin mengucapkan terima kasih kepada anak-anak yang masih diam di rumah, stay di rumah mengikuti anjuran pemerintah dalam rangka memutus penyebaran virus COVID-19. Dan juga berterima kasih kepada segenap ayah dan bunda yang bersabar selalu mendampingi dan menemani putra-putrinya untuk belajar di rumah. Semoga wabah virus COVID-19 ini segera berlalu dan kita bertambah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita mulai saja ya belajar untuk hari ini. Puisi rakyat. Nah, puisi rakyat dalam pembelajaran kali ini tujuannya adalah pertama mengidentifikasi jenis-jenis puisi rakyat beserta cirinya, kemudian menelaah struktur teks dan kebahasaan puisi rakyat. Jadi hari ini kita belajar mengenai dua materi yang ada di depan. Apa sih puisi rakyat? Nah, kalian bisa melihat ya di buku paket yang ada di rumah masing-masing. Yang ada di slide ini hanya ringkasan materi. Jadi untuk lebih lengkapnya, kamu bisa membaca di buku paket masing-masing. Puisi rakyat adalah kesusastraan rakyat yang sudah tentu bentuknya. Biasanya puisi rakyat terdiri dari beberapa deret kalimat. Ada yang berdasarkan rima, ada yang berdasarkan panjang pendek suku kata, lemah tekanan suara, atau hanya berdasarkan rima. Nah, apa yang pertama? Contoh puisi rakyat yang pertama adalah pantun. Kalian harus mengetahui ciri-ciri yang ada pada pantun. Nah, di situ bisa dilihat ya, ada 5 ciri-ciri. Yang pertama, memiliki rima AAA atau ABAB dalam satu bait terdiri dari 4 baris. Baris pertama dan kedua merupakan sampiran, baris ketiga dan keempat adalah isi. Satu baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Nah, di sini kalian harus tahu apa yang dimaksud dengan rima, apa yang dimaksud dengan bait, apa yang dimaksud dengan sampiran, apa yang dimaksud dengan isi. Ya, kita lihat contoh pantun. Di sini ada 2 contoh pantun ya. Yang pertama, gelas pecah jangan dibuang, lebih baik tempat untuk lilin. Semasih engkau punya uang, jangan lupa membantu si miskin. Di situ terlihat ada 4 baris. Nah, 4 baris ini satu kesatuan disebut dengan bait. Jadi dalam satu bait terdiri dari 4 baris ya, 1, 2, 3, 4. Yang di bawahnya lagi juga bait yang kedua terdiri dari 4 baris, 1, 2, 3, 4. Nah, apa yang dimaksud dengan rima? Rima adalah perulangan bunyi. Bisa kita lihat ya di slide berikutnya. Di baris pertama dan kedua, ketiga dan keempat itu memiliki 2 rima. Dilihat perulangan bunyinya. Baris pertama, perulangan bunyinya sama dengan baris yang ketiga, yaitu ang dan ang. Ya, itulah yang disebut dengan rima, yaitu perulangan bunyi. Ini adalah contoh pantun berikutnya ya. Gelas pecah jangan dibuang, lebih baik untuk tempat lilin. Semasih engkau punya uang, jangan lupa membantu si miskin. Nah, di sini ada contoh rima. Rima A dengan rima A, rima B dengan rima B. Artinya mereka kalimat-kalimat atau kata-kata yang berakhiran sama. Apa yang dimaksud dengan sampiran dan isi? Nah, di sini. Baris pertama dan kedua disebut dengan sampiran. Baris ketiga dan keempat disebut dengan isi. Artinya, sampiran itu adalah kalimat pengantar. Sedangkan isi adalah inti atau amanat dari pantun tersebut. Apa amanat dari pantunnya? Yaitu kita harus membantu ya, saling membantu, terutama membantu si miskin ya yang kekurangan uang. Nah, di sini adalah contoh pantun yang kedua. Jika kaki terkilir di lubang, pasti akan terasa perih. Jika hendak membantu orang, janganlah mengharap pamrih. Nah, di situ sudah digambarkan ya, baris pertama dan baris kedua disebut dengan sampiran, baris ketiga, baris keempat disebut dengan isi. Kemudian rimanya yang sama antara baris pertama dan baris ketiga, yaitu berakhiran ang dan ang. Pantun yang ketiga. Luas terbentang kebun lada, ladanya dipetik ketika temarang. Jikalau iman terangi dada, hatinya lapang, hidupnya tentram. Nah, berarti amanat dari pantun ini apa?
Amanatnya adalah agar kita selalu beriman ya, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan ibadah dengan benar agar hati dan hidup kita menjadi tentram. Nah, itu dimaksud dengan isi bagian ketiga dan keempat. Gurindam. Sekarang kita masuk ke puisi atau puisi rakyat ya, contoh puisi rakyat yang ya, ini adalah contoh puisi rakyat yang kedua, yaitu Gurindam. Gurindam adalah suatu puisi lama yang berisi 2 bait. Nah, tadi kalau pantun itu dalam 1 bait terdiri dari 4 baris, tapi kalau di Gurindam 1 bait terdiri dari 2 baris. Seperti apa sih contoh Gurindam? Kita lihat slide berikutnya. Nah, ini sebelum ke contoh kita lihat dulu ciri-ciri Gurindam. Di situ ada 6 poin ya. Yang pertama, terdiri atas 2 baris, kemudian setiap barisnya mempunyai jumlah 10-14 kata. Kemudian ada keterkaitan sebab akibat ya dan lainnya. Di situ bisa dibaca, dan isi Gurindam juga berisi filosofi hidup atau nasihat-nasihat. Nah, ini adalah contoh Gurindam. Barang siapa tiada memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilang nama. Nah, di sini disebut dengan bait. Kalau di Gurindam, 1 bait itu terdiri dari 2 baris ya, 1 dan 2. Kemudian semuanya merupakan isi. Hendaklah memegang amanat, buanglah hianat. Di sini isi semua. Kemudian barang siapa mengenal yang 4, maka dia itulah orang yang makrifat. Artinya orang yang sangat beruntung ya. Kemudian yang ketiga adalah puisi rakyat. Yang ketiga adalah syair. Ya, syair adalah salah satu jenis puisi. Kata syair berasal dari bahasa Arab syu'ur yang berarti perasaan. Kata syu'ur berkembang menjadi kata syi'ru yang berarti puisi dalam pengertian umum. Jadi syair ini bentuknya lebih mirip kepada puisi. Kita lihat ciri-cirinya. Di situ ada 7 ciri-ciri ya. Ya, di situ bisa dibaca tiap baitnya, tiap barisnya, kemudian sajak dan isi syairnya. Nah, kita lihat contoh syair. Nah, di situ terlihat perbedaan ya antara pantun, gurindam, dan syair. Kalau pantun tadi 1 bait 4 baris, kemudian gurindam 1 bait 2 baris. Nah, kalau syair, dia 1 baitnya bisa lebih dari 4 baris ya, artinya tidak terikat jumlah barisnya. Nah, ini struktur teks dan kebahasaan pantun, gurindam, dan syair. Kita lihat bersama-sama. Tadi sudah dibahas mengenai bait ya. Jadi dalam pantun, struktur teksnya ada yang disebut dengan bait, sampiran, dan isi. Bait adalah kumpulan dari 4 baris pantun, kemudian sampiran adalah kata pengantar yang ada di baris pertama dan baris kedua, kalau isi adalah amanat pada pantun yang terletak pada baris ketiga dan keempat. Struktur kebahasaan yang biasanya muncul di pantun adalah yang pertama adalah kalimat larangan, kedua kalimat perintah, ketiga kalimat ajakan. Kalimat larangan ditandai dengan ada kata jangan ya atau melarang sesuatu. Kalimat perintah berarti menyuruh, contohnya ada kata patuhi. Kemudian kalimat ajakan biasanya ada kata mari atau ayo yang berisi mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu. Nah, itu tadi pantun, struktur teksnya, bait, sampiran, dan isi, struktur kebahasaannya, larangan, perintah, dan ajakan. Kita beralih ke gurindam. Apa saja yang ada di struktur teks gurindam? Pertama ada bait, baris, dan rima. Ya, tadi bait sudah dijelaskan, baris juga, rima juga sudah. Rima adalah perulangan bunyi. Struktur kebahasaan pada gurindam yaitu konjungsi. Nah, konjungsi seperti yang kalian ketahui, yang sudah kalian pelajari sebelumnya, konjungsi adalah kata hubung. Ya, kata hubung adalah kata yang menghubungkan kata demi kata atau kalimat demi kalimat. Nah, konjungsi yang sering digunakan itu biasanya adalah kalau, jika, agar, dan karena itu. Contoh pada gurindam, negara akan aman kalau hukum ditegakkan. Manakah yang disebut konjungsi di situ? Ya, kata kalau. Karena dia menghubungkan frasa dengan frasa atau kata dengan kata. Barang siapa yang kaya raya, ingatlah kepada yang susah sengsara. Yang mana kata hubungnya yang, ya, karena dia menghubungkan kata demi kata. Nah, itu adalah struktur kebahasaan pada gurindam.
Struktur teks pada syair yaitu rima. Ya, pastinya kalian sudah sangat melekat ya, karena disebut berulang-ulang apa itu rima. Rima adalah perulangan kata. Struktur kebahasaan syair sama dengan gurindam, yaitu konjungsi. Nah, di situ sudah diberi tanda merah yang disebut dengan konjungsi. Ya, sudah selesai di pembahasan terakhir. Tapi sebelum Miss Indah menutup materi hari ini, ada pantun juga untuk kalian. 2-3 anak nelayan pergi ke laut mencari ikan. Jika ingin wujudkan angan, belajar jangan dinomorduakan. Kecil-kecil ikan teri sangat banyak di dalam kali. Niatkan belajar sepenuh hati, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi. Ya, tetap semangat belajar, jangan lupa terus beribadah dan berdoa. Semoga kita bisa berjumpa lagi di sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.